eh, wal amalu bihinna, dan wajib untuk mengamalkan tiga perkara ini. Apa tiga perkara yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala? Kata beliau, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Sungguhnya Allah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita. Dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, ya, tidak dibiarkan setelah diciptakan dibiarkan begitu saja, tidak. Tetapi bal arsala rasulan ilaina, tapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul, ya. Jadi Allah menciptakan ada tujuan, Allah utuskan rasul kepada kita. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada rasul tersebut maka dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, barang siapa yang bangkang mendurhakai rasul tersebut maka masuk neraka. Wad dalil qauluhu, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 15-16, inna arsalna ilaikum rasulan, sungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul yaitu Muhammad, syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun seorang rasul yaitu Musa alaihissalam. Fa asa fir'aunur rasula, ternyata Fir'aun mendurhakai, membangkang kepada rasul tersebut yaitu Nabi Musa. Fa akhadnahu akhdhan wabila, maka kami pun menyiksanya dengan siksa yang berat. Ini poin pertama yang dijelaskan oleh Syekh. Taib, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga insyaallah nanti akan kita bahas. Yang pertama kita bahas dulu yang pertama. Perkara pertama muqaddimah, yang kedua perkara yang pertama, kita harus tahu bahwasanya innallaha khalaqana. Perhatikan, Allah telah menciptakan kita. Wa razaqana, memberi rezeki kepada kita. Nah, kita sekarang hidup di zaman yang banyak medsos tersebar, kemudian syubhat-syubhat tersebar, orang mengingkari adanya Tuhan, orang banyak ateis-ateis mulai muncul. Maka sebenarnya Tuhan itu adalah fitrah, ya, setiap manusia. Jadi yang pertama kita ingin tekankan yaitu Allah telah menciptakan kita. Allah menciptakan kita, dalilnya sangat banyak. Ini sudah saya bahas dalam kajian saya, judulnya dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya sebenarnya ini tidak perlu dibahas bagi orang yang fitrahnya masih lurus, ya. Bahwasanya fitrah menunjukkan Tuhan itu ada, ya. Tidak mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang menjadikannya. Kalau kita baju saja kita pakai ada yang menjahitnya. Kalau mobil yang kita kendarai ada yang membuatnya. Kalau sendal yang kita pakai pasti dirancang terlebih dahulu kemudian jadi sendal. Enggak ada yang terjadi dengan sendirinya. Semua ada yang mengadakannya. Bagaimana lagi dengan alam semesta yang begitu muhkam, begitu kokoh, begitu indah, profesional ciptaannya, ya. Matahari dengan orbitnya tidak pernah berubah, kemudian dengan panasnya yang terkontrol, jaraknya yang terkontrol, ya, kemudian dan seterusnya, ya. Sunnatullah, aturan-aturan alam semesta ini semua enggak mungkin berjalan dengan sendirinya kecuali ada yang menjalankannya. Oleh karenanya ketika Imam Abu Hanifah rahimahullah taala berdebat dengan orang-orang ateis, kemudian Abu Hanifah berkata, "Wahai kaum, wahai orang-orang ateis, bayangkan ada sebuah kapal dari yang berlabuh kemudian singgah di Sungai Dulja atau Dujla di Irak. Kemudian kapal tersebut tidak ada nahkodanya, tidak ada anak buah kapalnya. Kemudian dia menurunkan barang dengan sendirinya di pelabuhan misalnya, sampai di pelabuhan diturunkan barang sendiri, kemudian naik barang sendiri, barang baru, kemudian berjalan menuju pelabuhan berikutnya, semua tanpa ada nahkoda. Apakah mungkin? Kata mereka mustahil. Maka Abu Hanifah mengatakan demikian juga alam semesta ini. Ya, tidak mungkin berjalan dengan begitu teratur, ya. Ya, langit yang dibangun kemudian dengan begitu luas, tidak ada celahnya sedikit pun. Tanpa tiang, enggak mungkin terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang mengaturnya, itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini dalilnya sangat banyak, cuma ini bukan pembahasan kita. Cuma secara fitrah kita tahu bahwasanya Tuhan itu ada. Bahkan orang-orang ateis, ya, mereka juga secara fitrah Tuhan itu ada. Oleh karena disebutkan dalam pepatah, dikatakan dalam kondisi terdesak tidak ada ateis. Dalam kondisi terdesak tidak ada ateis. Dan saya pernah ketemu dengan kawan saya, berteman orang ateis. Dia berkata ketika kami pernah sama-sama mancing dia di Bali, waktu dia mancing di Bali, kemudian bersama temannya ateis. Ketika dalam kondisi ombak besar, maka dia pun menuju kepada Tuhan. Ya, dia mencari kekuatan yang besar yang dia yakini mengatur ombak ini. Kemudian dia minta tolong. Sementara kawan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat-saat genting tersebut, fitrah dia,
ya, mengalahkan keateisannya, ya, mengalahkan keateisannya. Dan Tuhan ada tentunya sangat banyak. Kita sendiri tidak usah kita bicara dalil begitu banyak, karena kalau kita bicara dalil tentu bahasnya sangat panjang, ya. Tapi saya ingin kasih sederhana, buktinya kita saja betapa sering doa kita dikabulkan. Betapa sering doa kita dikabulkan, kita minta, ya, tahu-tahu Allah kabulkan, berarti ada yang mendengar permintaan kita dan ada yang mengabulkan doa kita. Baik. Jadi Allah menciptakan kita. Bukan cuma menciptakan kita, kemudian Allah memberi rezeki juga. Allah juga memberi rezeki kepada kita. Memberi rezeki kepada kita. Baik, setelah itu Allah tidak membiarkan kita begitu saja, ya. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tidak seperti keyakinan sebagian orang, mereka mengatakan sebenarnya Tuhan itu sudah selesai. Makanya ada orang-orang ateis yang bikin buku judulnya Tuhan telah mati, ya. Apa? Mereka meyakini Tuhan memang ada. Mereka tidak ingin debat sama orang-orang yang beragamis. Mereka bilang Tuhan ada, tapi Tuhan sudah selesai, Tuhan sudah mati. Ada yang mengatakan Tuhan sudah mati. Ada yang mengatakan Tuhan sudah ciptakan, Tuhan biarin aja. Seperti seorang yang membuat jam tangan setelah dibuat lepas begitu saja. Kata mereka demikian. Ya. Kita bilang Tuhan tidak demikian. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ini semua dengan tujuan. Ya. Ya. Oleh karenanya Allah sebutkan tentang orang-orang yang cerdas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah memuji orang-orang yang ulil albab, yang cerdas, yang mereka merenungkan, mereka berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, dan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, kami tidak mungkin kau ciptakan ini sia-sia tanpa ada tujuan. Enggak mungkin, ya. Kita kalau bicara enggak usah bicara Tuhan, kita bicara majikan, atau kita bicara direktur, atau kita bicara owner perusahaan. Enggak mungkin dia bikin perusahaan kemudian dia tidak punya tujuan. Ya, ada tujuan. Allah menciptakan semua, bukan main-main, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha?" Ya. Wa annakum ilaina la turja'un? Apa kalian menyangka, ya, kami menciptakan kalian hanya main-main saja, abathan, hanya main-main, senda gurau saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka kalian tidak akan kembali kepada kami. Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha suci Allah. Allah adalah sang raja, sang penguasa yang benar. Tidak mungkin raja seperti itu. Ya, tidak mungkin. Sudah ciptakan kalian dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin, ya. Seperti ada orang punya perusahaan, kemudian anak buahnya dibiarkan bertengkar, ada yang zalim, ada yang dipukul, ada yang dirampas. Artinya sang owner, pemilik perusahaan biarin begitu saja? Ini berarti enggak beres ini pemilik perusahaan. Bagaimana dengan Allah, sang raja dari segala raja, ya. Kata Allah, "Fata'ala Allahu Malikul Haq." Kalau kalian menyangka kalian diciptakan begitu saja tidak dikembalikan, kata Allah, Maha suci Allah. Ya, raja yang agung, raja yang benar, tidak mungkin Allah seperti itu. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, apakah Allah menciptakan kalian dalam kondisi sudah, ya? Alam yakun nutfatan min mani yumna, ya. Bukankah kalian menyangka Allah menciptakan kalian sudan begitu saja, tidak ada tujuan, tidak ada apa namanya goyah, apa yang Allah inginkan dari penciptaan kalian, ya. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Kata Allah, apakah manusia menyangka dibiarkan begitu saja? Kata Allah, alam yakun nutfatan min mani yumna, thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa, faja'ala minhu zawjaini dzakara wal untha. Manusia menyangka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Bukankah dia dahulu nutfah yang terbuat dari air mani, ya. Min mani yumna, dari air mani yang terpancar. Setelah itu thumma yakun 'alaqatan, ya. Setelah nutfah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, ya. Alam yakun nutfatan min mani yumna, thumma kana 'alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah, fa khalaqa fa sawwa, kemudian Allah ciptakan dia. Enggak mungkin Allah ciptakan manusia dengan tahapan yang begitu teliti, yang detail, dari air mani kemudian menjadi nutfah bercampur dengan mani dengan sel ovum, kemudian menjadi 'alaqah, kemudian secara 'alaqah menjadi mudghah kemudian
idham, kemudian idham faqasanal idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, menjadi manusia. Ini tahapan yang begitu detail, enggak mungkin Allah bikin begitu saja tanpa ada tujuan. Jadi Allah mengajak kita berpikir. Jadi intinya di antara keagungan Allah, Allah enggak mungkin ciptakan kita ini begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Ya, dibiarkan begitu saja ngurus sendiri tanpa ada perhatian. Maka Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, "Innallaha khalaqana wa razaqana." Allah ciptakan kita, Allah beri rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, tidak membiarkan kita begitu saja. Terus apa yang Allah lakukan? Bal arsala ilaina rasulan. Ya. Allah ngutus rasul. Allah utus Rasulullah. Untuk kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam hadis kata dalam Sahih Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkata kepada Nabi, "Innama ba'atstuka li'abtaliyaka wa abtaliya bika." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, aku utus engkau di atas muka bumi untuk mengujimu dan untuk menjadikan engkau bahan ujian bagi manusia." Ya. Jadi Allah mengutus Nabi, sendiri diuji oleh Allah dan Nabi adalah bahan ujian bagi manusia. Apakah manusia taat kepada sang Nabi tersebut atau tidak? Ya. Jadi Allah utus Rasul. Ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita ya tentang hukum-hukum, untuk kebahagiaan kita, untuk kita diperintahkan, untuk kita dilarang. Ya. Allah tidak biarkan manusia begitu saja karena Allah akan menguji manusia ya. Allah akan menguji manusia. Manusia harus beribadah kepada Allah. Maka di antaranya Allah utus seorang rasul. Apa tugas rasul tersebut? Ya, rasul ini tugasnya apa? Mengenalkan manusia kepada Tuhan. Mengenalkan manusia kepada sifat-sifat Tuhan. Ya, tentang Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan, "Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzal amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir." Allah ciptakan langit dan bumi. Ya. Langit yang 7 lapis dan bumi yang begitu kokoh. Kemudian turunlah perintah Allah antara langit dan bumi. Buat apa? Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi tugas Rasul tersebut mengenalkan manusia kepada sifat-sifat Tuhan, kemudian menjelaskan apa yang dicintai Allah untuk dijalankan dan apa yang dilarang, apa yang dibenci Allah untuk ditinggalkan. Yang terakhir mengingatkan tentang adanya balasan. Mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Ini tujuan Rasul tersebut. Jadi Allah utus agar menerangkan ini semua ya, agar menerangkan ini semua. Ya, kebutuhan kita kepada Rasul sangat tinggi. Kita ini tidak tahu maslahat buat kita apa aturan yang baik bagi kita. Lihatlah zaman sekarang orang bikin aturan ini, aturan ini, kemudian aturannya di-expire, kemudian aturannya didemo oleh ini, kemudian ribut gara-gara undang-undang tertentu. Ya, terkadang akhirnya dibuang diganti undang-undang yang baru, terkadang kagum dengan undang yang lain. Terus demikian. Tidak pernah berhenti. Maka Rasul ya datang dengan bawa aturan mana yang halal, mana yang haram, yang ini jelas-jelas membawa kebahagiaan bagi manusia, yang aturan ini berlaku sampai hari kiamat ya. Tapi ya namanya manusia terkadang menyepelekan sehingga tidak mengikuti Rasul tersebut. Jadi Allah tidak membiarkan kita, tapi Allah kirim Rasul ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala, "Faman ata'ahu dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadanya masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar. Yang membangkang masuk neraka, sederhana. Ya. Jadi Allah menguji manusia dengan diutusnya Rasul tersebut. Wa dalil, apa dalilnya? Jelas dalilnya, inna arsalna ilaikum rasulan. Kami utus kepada kalian seorang rasul. Syahidan alaikum, jadi saksi bagi kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana sebelum kami mengutus
Muhammad kami telah mengutus rasul sebelumnya seperti contohnya Nabi Musa kepada Firaun. Ya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW turun ada komunitas Yahudi, komunitas Nasara, ya. Ada ahlul kitab. Maka Allah ingatkan, ini rasul yang datang bukanlah rasul yang baru. Wahai orang-orang musyrikin Arab, kalian tentu dengar tentang kisah Firaun karena kisah Firaun kisah yang masyhur sampai di telinga orang-orang Quraisy, ya. Jadi Muhammad ini bukan Qul ma kuntu bid'am minar rusul. Katakanlah Muhammad, aku ini bukan suatu yang baru. Sebelumku sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Maka kata Allah, kami utus kepada kalian Rasulullah sebagaimana kami utus kepada Fir'aun Musa. Apa yang terjadi? Fa asa Fir'aunur rasula. Fir'aun bermaksiat kepada sang rasul yaitu kepada Nabi Musa. Fa akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Kami siksa dengan siksaan yang berat. Maka berhati-hatilah wahai umat manusia, kalian diutus kepada kalian seorang rasul. Kalau kalian taat, maka kalian masuk surga. Kalau kalian menyimpang, membangkang, maka nasib kalian seperti Fir'aun yang membangkang kepada Nabi Musa. Kata Allah, fa akhadnahu akhdan wabila. Maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Akhdan wabila maksudnya siksaan yang berat, ya. Yaitu siksaan yang berat di mana? Ya, kata para ulama, Fir'aun disiksa siksa yang berat di dunia, di barzakh, kemudian di akhirat. Dalam segala alam dia disiksa. Di dunia, lihat Fir'aun disiksa apa? Ditenggelamkan di Laut Merah. Di barzakh kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, ya, an-naru yu'raduna 'alaihi ghuduwan wa 'ashiyya. Dalam alam barzakh dia dipaparkan dengan panasnya api di dalam kuburan, di alam barzakh, meskipun jasad Fir'aun tidak dikubur tapi di dalam satu alam perantara yang di situ Fir'aun dan bala tentaranya disiksa. Kemudian di hari akhirat kata Allah, wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Hari kiamat masukkanlah Fir'aun kepada azab yang lebih pedih. Maka bahaya, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup cuma sekali, ya. Kalau kita spekulasi, ya, kemudian kita tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita bisa disiksa. Kehidupan dunia yang sengsara, di alam barzakh lebih sengsara lagi, terlebih lagi di akhirat kelak. Karena hidup kita cuma sekali, sudah taatlah kepada sang Rasul yang membawa kebahagiaan kepada kita, yang mengajarkan, menunjukkan jalan yang terang benderang, ya, mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ini poin pertama yang ingin diingatkan oleh Syekh Abdul Wahab, bahwasanya yakinlah kamu itu diciptakan oleh Allah, ya, atau kita yang diciptakan oleh Allah, kita diberi rezeki oleh Allah, tapi kita tidak diciptakan biarkan begitu saja. Ada Allah utus Rasul yang membimbing kita. Kalau yang taat masuk surga, yang tidak taat masuk neraka. Makanya kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih yang tidak mau masuk surga? Ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Yang taat kepadaku masuk surga, wa man asa faqad aba. Yang enggan maka masuk neraka.